welcome to Miris, misteri di Buah Stories yang membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. Di video kali ini, aku akan membahas seorang anak berusia 10 tahun yang menjadi korban penganiayaan hingga cacat, guys. Kondisinya, tangan dan serta kakinya mengalami patah tulang. Cerita kali ini benar-benar mengiris hati banget. Semua kalangan harus nonton, maupun yang udah punya anak ataupun belum. Karena supaya kita tahu bahwa memiliki anak harus penuh pertimbangan. So, buat kalian yang penasaran gimana cerita lengkapnya, langsung aja yuk, let's enjoy my video. Kejadian ini terjadi di Hilikara, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nia Selatan. Jadi, di sana ada sepasang suami istri nih. Awalnya tuh punya satu orang anak bernama Nelvin. Namun, sepasang suami istri ini cerita cintanya harus kandas alias cerai di usia Nelvin yang baru berumur 3 tahun. Hak asuh jatuh kepada bapaknya, mungkin karena dinilai bapaknya memiliki pekerjaan. Namun, meskipun begitu, bapaknya menitipkan Nelvin kepada kakek dan neneknya karena bagaimanapun bapaknya harus pergi bekerja untuk menghasilkan uang untuk Nelvin sendiri. Tapi ternyata keputusan itulah yang membuat kehidupan Nelvin menjadi berubah. Karena setelah dititipkan di keluarganya alias di kakek, nenek, paman, dan tantenya, Nelvin ini diperlakukan sangat tidak manusiawi. Nelvin mengalami kekerasan fisik dan juga mental, di mana Nelvin dipaksa untuk tinggal di kandang ayam. Terus diberi makanan yang sudah basi, jadi nasinya tuh udah basi, dan minumannya juga belum dimasak. Sehingga setelah Nelvin makan, Nelvin pasti mengalami sakit perut. Tak jarang pula Nelvin diberi makan di piring yang satu piring dengan ayam-ayam yang ada di kandang. Yang dimana piring itu tuh kotor, penuh dengan kotoran-kotoran ayam. Yang gak habis pikirnya lagi, karena Nelvin ini setiap malam tidur di kandang ayam, yang namanya juga anak-anak, pasti ada fasenya lapar tengah malam kan. Nah, pada saat lapar, Nelvin ngomong lah tuh ke kakeknya atau ke neneknya, tapi bukannya dikasih makan, dia malah disiksoi. Yang mana kakinya malah dipatahin gitu, tulangnya. Dan itu tuh kanan kiri dua-duanya, tangannya juga yang kiri itu udah patah dan yang kanan belum nih. Kalau nggak ketahuan kayaknya bakal patah juga deh, guys. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya, kok selama itu, kan ini kan terjadi selama 7 tahun, dari Nelvin berumur 3 tahun sampai 10 tahun. Pasti ada yang bertanya, kenapa kok nggak ada yang tahu gitu, misalnya tetangga emang kagak lihat apa gimana. Nah, sebenarnya kasus ini tuh pernah dilaporin oleh salah satu warga pada saat kaki Nelvin baru, yang patahnya tuh baru satu gitu, yang kiri. Namun tinggal di negara kita tercinta Indonesia itu ada aja di mana kasus itu nggak langsung ditangani. Nah, kasus ini tuh pada saat itu tidak ditangani, guys. Jadi penanganannya lambat, sampai-sampai ya yang ngelapor juga udah malas gitu. Nah, kondisinya makin memburuk karena meskipun fisiknya sudah lemah, ternyata Nelvin ini masih dipaksa untuk bekerja seperti cuci piring, cuci baju, bahkan pekerjaan-pekerjaan berat seperti angkat-angkatan. Dan FYI guys, kalau kalian lihat videonya, lihat foto-fotonya Nelvin, kalian pasti ngerasa sakit banget karena meskipun itu kakinya udah patah, dia tetap bisa jalan. Nah, pada saat wawancara, Nelvin juga mengaku bahwa dia itu kalau misalnya telat kerjanya karena lelet, dia bakalan disiksoi, dipukulin lagi habis-habisan oleh keluarganya itu. Nelvin juga mengaku bahwa dia sering berusaha untuk kabur dari kandang ayam, tapi selalu ketahuan. Karena apa ya? Karena juga anak kecil dengan kondisi fisik selemah itu. Nah, singkat cerita, bagaimana awalnya kasus ini bisa ke-up ke media dan terungkap ke seluruh warga Indonesia. Jadi, pada suatu hari, Nelvin itu berhasil kabur dan meminta tolong kepada warga yang ia temui. Nah, warga tersebut langsung memvideokan keadaan Nelvin yang sangat-sangat memprihatinkan, kemudian di-up-lah ke media sosial. Langsung tuh kan viral. No viral, no justice. Kalau udah viral, polisi pasti maaf banget Pak Polisi, bukan ngata-ngatain, tapi kan ini memang fakta dengan kasus Nelvin ini kan begitu ya. Nah, isi dari video tersebut, Nelvin menceritakan semua
semua apa yang dia alami selama ini, dimana dia disiksa, dimana dia dipaksa untuk bekerja, diberi makanan-makanan yang tidak layak, dan lain sebagainya. Yang paling parah itu ngelihat kondisi fisiknya yang benar-benar mengenaskan. Ini mah bukan perbuatan manusia tapi syaitan. Nah, untuk saat ini alhamdulillah Nelvin sudah berada di tempat yang aman, yang nantinya Nelvin akan dibantu untuk pemulihan tentang fisik dan juga mentalnya. Nah, menurut dokter katanya meskipun kakinya sudah separah ini, katanya itu masih bisa diperbaiki karena Nelvin masih berumur 10 tahun, masih dalam masa pertumbuhan dan masih bisa diusahakan diperbaiki. Dan untuk para pelakunya, polisi alhamdulillah juga udah sat-sat menangkap mereka ya. Nah, kasus ini sekarang masih dalam penyelidikan, jadi kita nggak tahu nih hukuman apa yang akan diberikan kepada para pelaku ini. Tapi menurut aku, hukuman yang paling cocok, paling adil adalah mematahkan kaki para pelaku juga ini mah. Mata harus dibalas mata dong. Dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran. Kalau misalnya kita belum siap punya anak, ya tinggal jangan punya anak dulu guys. Karena apa? Karena manusia itu nggak bisa ditebak. Gini nih, kan ada beberapa anak yang dititipin sama neneknya, sama kakeknya, tapi anak tersebut hidup dengan baik, hidup dengan layak gitu, karena nenek dan kakeknya tuh orang baik. Tapi kan kalau misalnya nenek kakeknya seperti nenek kakeknya Nelvin, kan kita nggak tahu gitu. Mungkin kita sebagai orang tua percaya karena nenek dan kakeknya itu adalah orang tua kita. Tapi kan manusia lagi-lagi nggak bisa ditebak, apalagi paman dan tantenya. Aku juga rada bingung nih sama posisi ibunya Nelvin. Emang nggak pernah gitu nengokin anaknya. Seenggaknya kalau misalnya sekali nengokin terus lihat misalnya masih satu nih kakinya yang patah, dia kan pasti menuntut untuk ngambil hak asuh gitu. Masa iya ngelihat anak sendiri diperlakukan seperti itu dia biasa aja gitu, be aja, gak mungkin kan, kecuali memang ibunya tidak menengok gitu, ibunya tidak tahu sama sekali tentang kondisi Nelvin, kecuali ya. Tapi aku cari-cari dari sumber manapun tidak ada jawaban gitu kenapa ibu Nelvin tidak melihat-lihat si anak ataupun bagaimana peran si ibu dalam kehidupan Nelvin, apakah nengok atau enggaknya itu nggak ada guys. Mungkin karena kasus ini masih baru dan masih dalam penyelidikan, jadi belum ada detail-detail yang lebih banyak gitu, karena ya masih dalam penyelidikan. Oke guys, pokoknya inget-inget ya, jangan dulu punya anak kalau belum siap punya anak. Masalah ini bukan terjadi karena adanya perceraian, karena menurutku perceraian itu tidak bisa diprediksi. Tapi kesiapan kita punya anak maupun kita masih bersatu ataupun sudah cerai, itu bisa disiapkan dalam diri kita. Banyak kok yang udah cerai tapi anaknya tumbuh kembang dengan baik. Contohnya Mama Giselle dan Bapak Gading tuh, anaknya meskipun orang tuanya udah cerai terlihat tumbuh dengan baik. So guys, segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan tidak ada anak lain yang akan menjadi Nelvin berikutnya. Ingat ya, kita sebagai orang dewasa, orang yang punya otak, jangan pernah berpikiran punya anak kalau kita belum siap punya anak. Ingat, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Maaf banget kalau misalnya banyak salah-salah kata. Nah, kalau misalnya abis ini video di-up, terus banyak detail-detail yang baru terungkap, boleh banget kalian komen di bawah buat bahan diskusi, karena aku juga jujur penasaran banget. Nah, kalau kalian punya ide nih, aku harus bahas apa di next konten, boleh juga komen di bawah. Oke, thank you for watching. See you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.